Kiper keturunan Martin Paes men-share momen tengah melakoni penerbangan lewat Instastory Instagram pribadinya Minggu 7 Januari 2024. Tidak diketahui secara pasti kemana lokasi yang dituju oleh Martin Paes tersebut. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terang-terangan sedang menunggu kehadiran Tom Haye dan juga Martin Paes. Untuk Tom Haye, belum lama ini ia sudah datang ke Indonesia guna mengurus proses naturalisasinya. Martin Paes merupakan seorang kiper yang saat ini membela tim divisi pertama Liga Amerika Serikat FC Dallas. Kami masih menunggu juga Tom Haye, dia gelandang bertahan. Dia juga ingin sepertinya, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya Sabtu 16 Desember 2023. Sama Martin Paes, kiper utama di FC Dallas Amerika ditunggulah, tutur Erick Thohir. Penampilan Ivar Jenner bersama timnas Indonesia saat melawan Libya dalam laga uji coba di Mardan Sport Complex Antalya, Turki Jumat 5 Januari 2024 mendapatkan pujian dari banyak pihak. Salah satu sosok yang memberikan pujian itu adalah Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC itu memberikan emoji bagus kepada Ivar Jenner di akun Instagram pribadinya. Emoji itu dikirim dalam foto terbaru yang diupload oleh pemain naturalisasi tersebut selepas pertandingan kontra Libya. Stefano Lillipali langsung memberikan respon emoji menunjuk dan juga grafik ke atas. Diprediksi Stefano Lillipali terkesima dengan penampilan dari Ivar Jenner. Lini tengah timnas Indonesia terlihat hidup dengan hadirnya pemain berusia 19 tahun tersebut. Adapun Stefano Lillipali awalnya masuk ke dalam 50 pemain timnas Indonesia yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Namun saat mau menggelar pemusatan latihan atau TC di Turki, pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak membawa Stefano Lillipali. Jajaran bek timnas Indonesia bergantian melakukan blunder pada dua pertandingan uji coba kontra Libya yang digelar di Turki menatap Piala Asia 2023 Qatar. Pada laga jilid 1, 3 pemain bertahan timnas Indonesia tercatat menciptakan kesalahan yang berbuah gol bagi Libya. Sementara di laga jilid kedua yang berakhir dengan kemenangan 1-2 Libya, Rizky Ridho bertindak ceroboh. Berkaca dari kelalaian ini akan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh pelatih Sinteyong. Pastinya ya, saya mau mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan, ucap Sinteyong usai laga jilid 2 melawan Libya. Jadi untuk kedepannya pasti akan berkembang dan pasti akan lebih baik, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia telah tiba di Qatar untuk Piala Asia 2023, yakni pada Minggu 7 Januari 2024. Skuad timnas Indonesia telah tiba di Qatar pada Minggu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hasil ini dikonfirmasi oleh akun Instagram Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar. Selamat datang Coach, ahlan fi Doha, tulis akun Indonesia Indoha. Sebelumnya timnas Indonesia terbang lebih dulu dari Antalya, Turki ke Istanbul. Hal ini juga menandai berakhirnya TC Turki sejak 21 Desember 2023. Penyambutan buat timnas Indonesia juga bakal dilakukan oleh supporter Indonesia yang ada di sana. Acara ini dilakukan di W Residence yang berada di W Hotel tempat timnas Indonesia menginap. Ayo sambut timnas Indonesia di W Residence, tulis akun Instagram Ultras Garuda Qatar. Supporter timnas Indonesia dan Ultrasmania serta seluruh warga negara Indonesia di Qatar, tambahnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara ke media Korea Selatan soal persaingan di Piala Asia 2023. Ini menjadi turnamen perdana bagi Sinteyong sebagai pelatih di pentas Piala Asia. Pada ajang yang sama, Sinteyong aktif sebagai pemain mewakili timnas Korea Selatan pada Piala Asia 1996 dan asisten pelatih pada Piala Asia 2015. Skuad Garuda harus menerima tantangan berat di grup D bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Berdasarkan catatan ranking FIFA, peringkat timnas Indonesia jadi yang terendah di antara seluruh peserta grup D Piala Asia 2023. Sementara di antara seluruh peserta Piala Asia 2023, peringkat FIFA timnas Indonesia hanya lebih baik dari Hong Kong. Catatan tersebut ditambah dengan hasil uji coba skuad Garuda yang mengecewakan selama persiapan Piala Asia 2023. Berdasarkan data tersebut, timnas Indonesia diperkirakan bakal dipandang sebelah mata dalam turnamen ini. Kepada media Korea Selatan Sport Chosun, Sinteyong pun tetap optimis dengan peluang timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa peringkat hanyalah sebatas angka bagi dirinya.
Sinteyong tinggal meningkatkan semangat tempur timnas Indonesia untuk mendobrak kemustahilan di Piala Asia 2023. Peringkat hanyalah sebuah angka, ujar Sinteyong sumber Sport.co. Itu tergantung kepercayaan diri para pemain. Saya memikirkan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Jika para pemain bermain tanpa patah semangat saat menghadapi tim yang lebih baik dari kami, ada harapan bahwa kami bisa membawa hasil yang tidak terduga. 6 hingga 7 pemain naturalisasi disertakan. Para pemain melakukannya dengan baik, tutupnya. Jordi Amat menegaskan timnas Indonesia akan bangkit menjelang tampil di Piala Asia 2023. Jordi Amat mengakui bahwa dia belum bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain bernomor punggung 4 itu menilai performa timnas Indonesia telah meningkat. Dia lalu berjanji bahwa timnas Indonesia bakal bangkit saat berlaga di Piala Asia 2023. Bukan hasil yang pantas kami dapatkan, tetapi kami meningkat. Bermain untuk Indonesia sebagai kapten untuk pertama kalinya adalah sebuah kehormatan besar. Kami akan bangkit, kembali lebih kuat, ungkap Jordi Amat. Ya, di samping itu Mark Locke dan kawan-kawan masih menyisakan satu lagi laga uji coba. Pertandingan tersebut yakni melawan Iran pada tanggal 9 Januari mendatang. Pelatih timnas Malaysia Kim Panggon menyebut nama arsitek timnas Indonesia Sinteyong dalam wawancara dengan media Korea Selatan menjelang Piala Asia 2023. Malaysia berada di grup E bersama Korea Selatan, Bahrain, dan juga Yordania. Dari 4 tim itu, Malaysia memiliki peringkat rendah di ranking FIFA. Malaysia berada di peringkat 130, Korsel peringkat 23, Yordania 86, dan juga Bahrain 87. Kim Panggon pun menanggapi soal peringkat FIFA itu. Peringkat FIFA menunjukkan jalur dan level yang diambil tim, ujar Kim Panggon dari Sport.co. Dan Kim Panggon memiliki tekad lebih kuat dari sebelumnya menjelang Piala Asia 2023. Ia menyebut dirinya, Park Hang-seo dan juga Sinteyong adalah wakil Korea Selatan di luar negeri. Karena itu ia menilai dirinya dan juga rekan senegaranya tersebut selalu memberikan yang terbaik. Kami menganggap diri kami mewakili Korea dan bekerja di luar negeri. Kami selalu berhati-hati, kami harus terus menunjukkan penampilan bagus dan berprestasi hasil yang baik. Kami harus melakukan yang terbaik, ujar Kim Panggon. Pelatih Libya Milutin Sredojevic menyoroti lini pertahanan timnas Indonesia yang dinilainya bermasalah dan perlu perhatian serius dari Sinteyong sebelum Piala Asia 2023 berlangsung. Hal tersebut disampaikan Sredojevic usai timnas mengalami 2 kekalahan dalam uji coba melawan anak asuhnya di Antalya, Turki. Pelatih asal Serbia itu menyebut bahwa 6 gol yang bersorang ke gawang timnas pada 2 kali laga uji coba sebagai bukti buruknya lini belakang Indonesia. Indonesia sepertinya memiliki masalah di lini pertahanan, ujar Sredojevic. Buktinya kebobolan 2 gol dan 6 gol dalam 2 pertandingan, tegas Milutin Sredojevic. Tidak hanya itu, pelatih yang akrab disapa Miko tersebut juga menyoroti lini depan timnas Indonesia yang menurutnya juga bermasalah. Penyelesaian akhir yang buruk dan juga penempatan posisi pemain timnas Indonesia dinilainya sering salah. Indonesia juga punya masalah saat penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir dan penempatan posisi saat menyerang dari sayap juga salah, kata Miko. Megawati Hangesti Pertiwi akhirnya bangkit dari keterpurukan saat membawa Red Spark mengakhiri kutukan dengan mengalahkan GS Caltech 3-0, yakni pada lanjutan Liga Voli Korea di Daejeon Chungmu Gymnasium Korea Selatan. Megawati menjadi top skor tim saat Red Spark mengalahkan GS Caltech. Pemain 24 tahun itu sukses mencetak 16 poin untuk Red Spark pada laga ini. Megawati unggul atas Giovanna Milana dengan 14 poin dan Kapten Red Spark Lee So-young dengan 11 poin. Selain itu, Megawati berhasil melakukan 3 blocking attack dan memiliki serangan sukses mencapai 40%. Meskipun begitu, pemain yang dijuluki dengan Megatron itu juga melakukan 4 error yang berujung poin lawan. Kemenangan atas GS Caltech sangat penting untuk Megawati. Pasalnya pemain timnas voli Indonesia itu belakangan penampilannya sedang menurun. Sebelumnya, Megawati hanya mampu meraih 11 poin saat melawan Pink Spiders dan juga 8 poin melawan Hipas. Sumbangan 16 poin dari Megawati juga penting bagi Red Spark, yakni untuk mengakhiri kutukan. Pasalnya di 3 putaran sebelumnya klub asal Daejeon Korea Selatan itu selalu kalah dari GS Caltech, yakni di Liga Voli Korea. Iver Jenner menjadi salah satu dari 2 pemain timnas Indonesia selain Yaakob Sayuri yang tampil impresif saat dikalahkan Libya 1-2 di Stadion Titanic Mardan Antalya, Turki, yakni pada Jumat 5 Januari 2024.
Dipercaya menjadi starter oleh Sintayong, gelandang 19 tahun itu menunjukkan kualitas terbaiknya. Ivar Jenner benar-benar menjadi jenderal lapangan tengah timnas Indonesia hingga sebelum digantikan Ricky Kambuaya pada menit ke-75. Selain menciptakan assist yang berujung gol Yakob Sayuri pada menit ke-6, Ivar Jenner juga tampil apik dalam menyerang dan juga bertahan. Bola selalu lengket di kakinya dan hampir tidak pernah kehilangan bola saat membangun serangan. Salah satu momen luar biasa dari permainan Ivar Jenner terjadi di babak kedua. Setelah menerima umpan dari Marcelino Ferdinand, pemain FC Utrecht itu langsung melewati 4 pemain Libya untuk memulai serangan balik timnas Indonesia. Sayang, counter attack itu gagal membuahkan hasil setelah Marcelino gagal melakukan penyelesaian akhir usai menerima umpan terobosan Ivar Jenner. Timnas Vietnam diprediksi bakal kesulitan menandingi bola-bola udara Piala Asia 2023. Dan prediksi tersebut diutarakan oleh media Vietnam sendiri, yaitu Soha. Soha dalam laporannya menuliskan informasi tinggi badan seluruh tim Piala Asia 2023. Dalam catatan mereka, Vietnam dan juga Thailand adalah tim dengan rata-rata tinggi terendah di antara seluruh peserta Piala Asia 2023. Rata-rata tinggi badan pemain timnas Vietnam pada ajang ini adalah 174 cm. Tentu hal tersebut disebabkan oleh badai cedera pada pemain andalannya dalam duel udara. Soha menyebut bahwa Vietnam bakal kesulitan menghadapi para pemain jangkut, termasuk saat berjumpa timnas Indonesia. Soha pun menyebut kasus SEA Games 2023 sebagai alasan ancaman bola udara bakal menakutkan bagi Philippe Thuse. Saat itu Indonesia meraih 2 gol dari keunggulan duel udara. Di luar itu, banyak pemain-pemain timnas Indonesia yang berpotensi jadi ancaman dalam duel udara. Di antaranya adalah Ramadan Sananta dengan 182 cm, Sandy Walsh 184 cm, Jordi Ahmad 184 cm, Shane Patinama 186 cm, Ivar Jenner 186 cm, Ravel Strike 187 cm, Justin Hubner 187 cm, dan juga Alkan Balkot 194 cm. Timnas Indonesia menutup pemusatan latihan atletisi di Turki jelang Piala Asia 2023. Ivar Jenner dan kawan-kawan akan melanjutkan persiapan di Qatar sekaligus untuk mematangkan tim jelang melawan Irak di laga perdana nanti. Turun dengan kekuatan penuh di leg kedua, mereka hanya menelan kekalahan tipis dengan skor 1-2. Permainan timnas Indonesia memang jauh membaik dari pertemuan pertama, namun kembali blunder tercipta yang membuat gol cepat skuad Garuda tak berdampak banyak. Sementara itu, media asal Malaysia Makan Bola ikut menyoroti persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Salah satunya adalah terkait 2 laga uji coba melawan Libya. Kesalahan sederhana kembali menghantui Indonesia pada laga pemanasan kedua jelang Piala Asia 2023 melawan Libya kemarin, tulis laporan Makan Bola. Masih dalam sumber yang sama, mereka menilai bahwa Sintayong harus melakukan evaluasi menyeluruh. Kesalahan seperti itu akan membuat pelatih Indonesia Sintayong kesal setelah melihat timnya kembali kebobolan di 4 laga internasional. Tutup Makan Bola. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.